Selamat datang di Ruang Bijak. Terkadang, badai yang paling menghancurkan bukanlah yang datang dari samudra, melainkan yang lahir dari dalam atap rumah kita sendiri. Di bawah langit-langit yang kini terasa lebih rendah dari biasanya, ada sebuah keheningan yang lebih tajam daripada teriakan. Engkau berdiri di tengah pusaran itu, memandang pecahan kaca yang bukan sekedar materi, melainkan cermin kasih sayang yang retak karena langkahmu. Wahai jiwa yang terpilih, jika hari ini kau merasa sebagai pusat dari badai yang merobek kedamaian keluargamu, dengarkanlah bisikan ini dengan kedalaman hatimu. Sebelum kita menyelami samudera kebijaksanaan ini lebih jauh, luangkan sejenak waktumu untuk menyentuh tombol like, bagikan keresahanmu di kolom komentar, dan subscribe agar kita tetap terhubung dalam perjalanan mendewasakan jiwa ini. Ketahuilah bahwa menjadi penyebab sebuah pertikaian besar dalam keluarga adalah beban yang bisa mematahkan punggung gunung sekalipun. Ada rasa malu yang menjalar seperti akar pohon tua. Ada sesak yang menghuni rongga dada seolah oksigen telah dipajak oleh semesta. Kau melihat mata ayahmu yang meredup. Kau mendengar isak ibumu yang tertahan di balik pintu kayu. Dan kau merasakan jarak yang membentang bermil-mil jauhnya di antara saudara-saudaramu. Meski kalian hanya dipisahkan oleh satu meja makan yang kini terasa dingin. Namun, dengarlah ini dengan saksama. Tidak ada transformasi yang lahir tanpa kehancuran. Tanah harus dibajak dan dilukai agar benih bisa bernapas. Besi harus dibakar dan dipukul agar menjadi pedang yang tangguh. Dan barangkali, keluarga ini sedang berada dalam fase pembakaran yang hebat, di mana kau adalah apinya. Bukan untuk memusnahkan, melainkan untuk meluluhkan kerak-kerak kepura-puraan yang selama ini menyelimuti kalian. Pertikaian ini, meski pahit seperti empedu, adalah sebuah kejujuran yang telanjang. Selama bertahun-tahun, mungkin kalian hanya hidup dalam bayang-bayang kesopanan yang palsu, menyimpan duri di bawah karpet, dan tersenyum dalam kepahitan yang disimpan rapat. Lalu kau datang, dengan kesalahanmu, dengan keputusanmu yang kontroversial, atau dengan pemberontakanmu. Dan tiba-tiba, karpet itu tersingkap. Duri itu melukai semua orang. Namun, bukankah lebih baik berdarah karena kebenaran daripada membusuk dalam kebohongan? Jiwa yang terpilih tidak selalu menjadi pahlawan yang dipuja dengan bunga-bunga. Kadang, kau dipilih untuk menjadi cermin hitam bagi keluargamu. Melalui dirimu, mereka melihat ketidaksabaran mereka sendiri. Melalui kesalahanmu, mereka dipaksa untuk mengukur sejauh mana kedalaman pengampunan mereka. Kau adalah ujian yang nyata bagi definisi cinta tanpa syarat, yang sering mereka ucapkan namun jarang mereka praktikkan. Jangan biarkan rasa bersalah memakan habis cahaya di matamu. Rasa bersalah adalah guru yang baik jika ia menuntunmu pada perbaikan. Namun, ia menjadi iblis yang kejam jika ia hanya membuatmu ingin menghilang dari muka bumi. Jika kau telah menjadi penyebab luka, maka jadilah pula obatnya. Namun, obat tidak bekerja dengan cara memaksa luka untuk menutup seketika. Obat bekerja dalam kesabaran, dalam proses yang perih, dalam pembersihan yang teliti. Mulailah dengan merangkul kehinaanmu. Jangan membela diri dengan ego yang menjulang tinggi. Jika kau salah, biarlah dunia tahu kau mengakui kesalahan itu dengan kepala tegak, namun hati yang bersimpuh. Keberanian terbesar bukanlah saat kita menang dalam argumen, melainkan saat kita mampu berkata, "Aku adalah penyebab luka ini, dan aku bersedia memikul perihnya bersamamu." Pertikaian besar ini adalah sebuah transisi. Di balik amarah yang meledak-ledak, ada kerinduan untuk dipahami. Di balik kata-kata kasar yang terlontar, ada ketakutan akan kehilangan. Keluargamu sedang berduka atas bayangan kedamaian yang hilang, dan mereka butuh seseorang untuk disalahkan. Terimalah peran itu untuk sementara, bukan sebagai korban, melainkan sebagai penanggung jawab yang tangguh.
Bayangkan sebuah hutan setelah kebakaran hebat, hitam, hangus, dan mati. Namun, tahukah kau bahwa ada biji-biji pohon tertentu yang hanya bisa pecah dan tumbuh setelah terpapar suhu panas yang ekstrim? Mungkin kehangatan yang baru, pengertian yang lebih dalam, dan ikatan yang lebih tulus hanya bisa tumbuh di atas abu pertikaian yang kau sebabkan hari ini. Tanpa guncangan ini, mungkin kalian akan tetap menjadi orang asing yang hanya berbagi nama belakang. Wahai jiwa yang sedang gundah, lihatlah ke dalam dirimu. Apakah pertikaian ini terjadi karena kau mengejar kebenaran pribadimu, ataukah karena kelalaian egomu? Jika karena kebenaran, maka bertahanlah dalam badai dengan kelembutan. Jika karena kelalaian, maka mulailah memahat diri menjadi lebih baik. Jangan lari dari rumah, jangan lari dari kenyataan. Kehadiranmu yang tetap tegar di tengah kebencian mereka adalah bentuk penebusan yang paling sunyi, namun paling kuat. Waktu akan menyaring mana yang amarah dan mana yang cinta. Amarah akan menguap seiring berjalannya hari, namun cinta yang sejati akan tetap tinggal di dasar cangkir, menunggu untuk disesap kembali. Suatu hari nanti, saat badai ini mereda dan langit kembali membiru, kalian akan duduk melingkar dan menyadari bahwa luka ini telah meninggalkan syaraf-syaraf baru yang lebih peka. Kalian akan belajar bagaimana cara berbicara tanpa menyakiti dan bagaimana cara mendengar tanpa menghakimi. Jangan pernah menganggap dirimu adalah kutukan bagi keluargamu. Tuhan tidak menempatkanmu di sana secara kebetulan. Kau adalah bagian dari desain besar untuk mendewasakan jiwa-jiwa di sekitarmu. Kau adalah pengingat bahwa manusia adalah tempatnya hilaf, dan keluarga adalah tempat di mana pengampunan seharusnya tidak memiliki batas akhir. Berdirilah dengan tenang di tengah puing-puing ini. Jangan menambah api dengan api. Jika mereka berteriak, jadilah hening yang meneduhkan. Jika mereka memukul dengan kata-kata, jadilah ruang kosong yang luas agar kata-kata itu tidak menemukan sasarannya. Kekuatanmu saat ini bukanlah untuk melawan, melainkan untuk bertahan dan bertransformasi. Ingatlah, emas hanya menjadi murni setelah melewati tanur yang sangat panas. Pertikaian ini adalah tanurmu. Ia akan membakar topeng-topengmu. Ia akan menghancurkan keangkuhanmu. Dan ia akan menyisakan intisari dirimu yang paling tulus. Pada akhirnya, kau akan keluar dari ruangan ini bukan lagi sebagai penyebab masalah, melainkan sebagai pondasi baru yang jauh lebih kuat bagi keluargamu. Teruslah melangkah dalam kesunyian yang bijak. Biarkan perbuatanmu yang berbicara menggantikan lidahmu yang mungkin kini tak lagi dipercaya. Tunjukkan dengan pengabdian, tunjukkan dengan perubahan sikap, tunjukkan bahwa kau menghargai setiap tetes air mata yang jatuh karena tindakanmu. Luka itu akan sembuh, meski bekasnya tetap ada sebagai pengingat akan mahalnya sebuah kedamaian. Terima kasih telah menyimak penuturan kalbu ini di Ruang Bijak. Semoga tulisan ini menjadi pelipur dan kompas bagi jiwamu yang sedang tersesat di antara amarah orang-orang tercinta. Ingatlah, fajar selalu datang setelah malam yang paling pekat. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Tetaplah bijak meski dalam luka.